Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yawmi liqa'i rabbih wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang akan kita kaji pada subuh ini ada beberapa hadis. Yang pertama diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak dari khalifah yang kedua Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengucapkan satu doa. Apa kata Nabi? Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah kepada negeri Syam. Wa barik lana fi Yamanina. Berikan berkah kepada negeri Yaman. Lalu kemudian datang seorang sahabat berkata, Ya Rasulullah, wa fi Najdina. Bagaimana dengan Najd? Najd. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hunaka zalazil wal fitan wa fiha qarnu syaitan. Disitulah letaknya zalazil, gempa, goncangan akan terjadi di akhir zaman. Wal fitan, akan terjadi banyak fitnah, banyak peperangan. Wa fiha qarnu syaitan, wa fiha yattali'u qarnu syaitan. Dan dari situ pula terbitnya tanduk syaitan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan memilih beberapa tempat sebagai tempat perlindungan orang beriman. Dan yang pertama didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, barik lana, berikanlah berkah fi Syamina, kepada negeri Syam. Adapun doa Nabi ini adalah bagian dari yang disebutkan Allah Taala dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci dia yang sudah memperjalankan hambanya lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna, yang kami berikan berkah. Sejalan antara apa yang disebut dalam hadis dengan apa yang disebut Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan barakna, kami berikan berkah haulahu, di sekelilingnya, di sekeliling Masjidil Aqsa. Karena sekeliling Masjidil Aqsa itu disebut dengan negeri Syam. Kalau dulu disebut dia dengan Syam, maka sekarang Syam itu sudah menjadi 4 negara. Kerajaan Yordania, 3 republik, Republik Suriah, Republik Lebanon, dan satu lagi yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, yaitu Palestina. Tak ada lagi wujud satu negeri bernama Syam. Yang ada sudah tercabik-cabik menjadi kecil-kecil. Katanya di sana banyak berkah. Kenapa ternyata sekarang menjadi lautan darah? Semuanya sedang berkonflik. Yang 2 aman, alhamdulillah. Yordania aman. Lebanon terjadi goncangan di dalam antara Sunni dengan Syiah dengan Kristen Maronit. Ada 3 yang besar. Tapi yang 2 ini, Palestina dengan Suriah, terjadi goncangan luar biasa. Tapi Nabi SAW sudah menjanjikan, la khaira, tidak ada kebaikan kalau tidak ada kebaikan pada negeri Syam. Jadi sebenarnya apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita tonton di televisi, itu adalah bagian dari ujian keimanan. Orang-orang berkumpul. Nabi mengatakan, alaikum bisyam, tuba lisyam, tuba lisyam. Tuba artinya baik, bagus. Tidak ada kebaikan kecuali yang ada di negeri Syam. Lalu kemudian sahabat bertanya, mengapa kau katakan tuba lisyam? Lianna malaikata, karena para malaikat mengepakkan basata ajnatahataha, malaikat mengepakkan sayapnya untuk negeri Syam. Makna malaikat mengepakkan sayapnya, menurunkan rahmat kepada orang-orang yang berjuang menegakkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hari ini ketika pers tak ada satu pun yang dapat kita percaya,
mau menonton TV, narasi beritanya belum tentu betul, membaca koran yang menulisnya belum tentu benar, maka tidak ada yang dapat kita pegang selain daripada wahyu dari Allah yang dibawa oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara kita dari Mesir, dari Maroko, dari Yaman menggabungkan diri bersama Jabhah Nusrah untuk membantu yang sedang terjajah oleh bangsanya sendiri. Sebagiannya lari, sebagiannya meninggalkan negeri Syam. Padahal Nabi mengatakan, hendaklah kamu berada di negeri Syam. Kenapa? Karena disitulah ujian keimanan akan datang. Nabi-nabi hijrahnya ke negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam, saya awali dengan Musa karena Musa adalah simbol tertinggi dalam agama Yahudi yang mereka dikatakan batil itu, tapi untuk Musa mereka tetap agungkan. Dan Nabi Musa itu hijrahnya ke negeri Syam. Nabi Musa alaihissalam lahir dan besar di Mesir, lalu kemudian ada penyembelihan besar-besaran dalam sejarah manusia yang diabadikan Allah dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surat lainnya. Tapi paling banyak diceritakan dalam surat Al-Baqarah tentang bagaimana mereka itu disiksa. Yudhabbihuna abna'ahum, anak laki-laki disembelih, wa yastahyuna nisa'ahum, anak yang perempuan dibiarkan hidup. Tapi kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa an-ardi'i, susukan anakmu. Fa in khifti alaihi, kalau kau khawatir anakmu ini nanti akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yamin, hanyutkan dia ke sungai, letakkan dia dalam kotak, engkau hanyutkan ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wala tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya sebagai salah satu dari rasul utusan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan skenario-nya membesarkan Musa alaihissalam. Masya Allah, subhanallah, Nabi Musa besar bukan di dalam hutan, bukan di tengah gurun pasir, justru di dalam istana Fir'aun tukang sembelih itu dia dibesarkan oleh seorang perempuan Asia. Lalu kemudian sampai masanya Allah ingin mendidik dia, sehingga ada dua orang yang sedang berkelahi, maka kemudian dia membela si Bani Israel, antara Israel dengan Koptik. Koptik adalah suku asli Fir'aun. Lalu kemudian Allah menyelamatkan Musa dengan cara menjauhkannya dari Fir'aun, sampai kemudian dia menjadi pengembala kambing Thamaniyah Hijaj selama 8 musim lamanya bersama Nabi Shu'aib alaihissalam. Apa kata anak Nabi Shu'aib? Inna khaira man ista'jartal qawiyyul amin. Wahai ayah, kalau engkau ingin mencari pengembala kambing, kalau ingin mencari seorang pekerja, maka carilah pekerja yang memiliki dua sifat. Al-qawi, orangnya kuat. Al-amin, orangnya jujur. Ada jujur, belum tentu kuat. Ada kuat, tak jujur. Yang lebih parah adalah tak kuat, tak jujur. Al-qawi, amin. Lalu kemudian kata Nabi Shu'aib, kalau engkau katakan sifatnya mesti al-qawi, kuat, al-amin, amanah, jujur, mana orangnya? Orangnya tak jauh-jauh, wahai ayahanda. Inilah orangnya, Musa alaihissalam. Sebenarnya Allah ingin mendidik Musa sebelum persiapan hijrah, karena pindah ke negeri Syam itu nanti perlu persiapan yang luar biasa. Yang akan dibawa ini tak tanggung-tanggung. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel hijrah dari Mesir ke negeri Syam sebanyak 600.000 orang. Begitu disebutkan 600.000 orang yang akan diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Sampai pada akhirnya Allah katakan kepada Musa, idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menghadap Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Ini orang sudah melampaui batas yang sudah ditetapkan Allah. Wa tilka hududullah, itu batasan-batasan Allah. Wa man yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun, siapa yang melampaui batas Allah maka dia orang yang zalim. Tapi Fir'aun sudah melampaui itu, maka kata Allah, idhab ila Fir'aun, hadaplah kepada Fir'aun. Apa pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun berdua mereka? Wa qula lahu qawlan layyina, katakanlah kata-kata yang lembut, la'allahu yatadhakkar aw yakhsha,
mudah-mudahan mendengar kata-kata lembut itu dia akan takut dan dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari ini para ulama mengambil pelajaran. Apa kata ulama? Kalau untuk menghadap Fir'aun yang zalim digunakan kata qaulan layyinan, kata-kata yang lembut, padahal Fir'aun itu mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Kalau kepada orang yang mengatakan aku Tuhan yang paling tinggi disuruh mengucapkan kata-kata lembut, bagaimana dengan kepada orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Jangan dibalik. Kepada orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la dengan kata kasar, kepada orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la dengan kata-kata yang lembut. Kalau kepada orang yang mengaku ana rabbukumul a'la kata-katanya lembut, bagaimana dengan orang yang mengatakan subhana rabbiyal a'la? Tentulah lebih lembut lagi. Begitulah ucapan kepada orang-orang beriman. Makanya kata Nabi Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Walau kunta fadlan ghalidhal qalbi," seandainya engkau bersikap keras dan berkata kasar, "la fadlu min hawlik," pastilah mereka akan pergi dari sekelilingmu. Sampai akhirnya Allah Ta'ala mempertemukan Musa alaihissalam dengan Fir'aun, tapi rupanya ucapan Nabi Musa itu tak melembutkan hati Fir'aun. Dan memang Allah Ta'ala berkeinginan lain. Allah ingin agar Nabi Musa hijrah ke satu tempat bernama Syam, negeri Syam, yang dikatakan Allah barakna haulahu, yang dikatakan Rasulullah Allahumma barik lana fi Syamina, berikan berkah kepada negeri Syam. Maka pindahlah Nabi Musa alaihissalam ketika sedang menghadapi luar biasa. Di belakang sudah siap pasukan Fir'aun menyerang, di depan Laut Merah, tak ada tempat lari. Mundur ke belakang, mati, dibunuh pasukan Fir'aun. Maju ke depan, mati di depan Laut Merah. Pada saat itu apa kata pasukan Musa alaihissalam? Waqala ashabu Musa, berkatalah sahabat-sahabat Musa dari kalangan Bani Israel, inna lamudrakun, tak ada tempat lari lagi Musa. Inna lamudrakun, kita pasti akan tertangkap. Inna lamudrakun, kita pasti tertangkap, mati kita Musa. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Allah, dia yang akan menunjukkan jalan. Oleh sebab itu ketika puncak kepasrahan dan tawakal Musa ketika berada di tepi Laut Merah, tak ada tempat lain. Ke atas tak mungkin orang bisa terbang seperti burung. Ke belakang mati, ke depan mati. Pada saat itu satu-satunya tempat berserah hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua orang sudah mengatakan kita akan mati Musa. Musa sendiri mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Allah, dia yang akan menunjukkan jalanku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu juga Allah mengatakan idrib bi'asakal bahr, wahai Musa, pukulkan tongkatmu itu. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dua sisi bukit itu menjadi sisi yang besar, sampai-sampai dikatakan qaulil azim, seperti dua bukit yang besar. Jadi bukan air itu membeku lalu Musa berjalan di atas air, bukan begitu ceritanya. Tapi sisi bukit, sisi laut itu menjadi dua bukit yang besar, qaulil azim, dia menjadi seperti batu yang kokoh. Lalu berjalanlah Nabi Musa bersama Fir'aun, bersama Bani Israel. Begitu sampai di tengah, terjadi mukjizat besar. Nabi Musa alaihissalam lolos, maka tenggelamlah Fir'aun beserta bala tentaranya yang diceritakan secara detail dalam Al-Quran. Falamma adrakahul gharaqu, ketika air itu masuk ke tenggorokannya, tenggelam dia. Maka disitulah dia mengatakan aku beriman. Tapi pada saat itu iman tak lagi diterima Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi berjanji innallaha tawbatul abdi, Allah menerima taubat seorang hamba malam yughadhir, sebelum gharghara. Kalau sudah terjadi gharghara, maka tak ada lagi yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tenggelamlah Fir'aun dengan kekejamannya. Tapi Allah berjanji, al-yawma, hari ini hai Fir'aun, nunajjika, kami akan selamatkan engkau bibadanika, dengan badanmu sekali. Kami selamatkan badanmu, jasadmu. Untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayat, supaya menjadi ayat, tanda-tanda kepada orang-orang setelah engkau. Siapa saja yang mengaku dan sombong, siapa saja yang mengaku dirinya besar, siapa saja yang mengaku hebat, maka
lihatlah terbujur kaku sekarang jasad yang aku sokong itu. Dulu dia menyembelih anak, disembelihnya anak hidup-hidup, sekarang dia ditertawakan. Anak-anak turis-turis, anak-anak bule itu ketawa melihat jasad Fir'aun terbujur kaku di dalam museum Tahrir Square. Rambutnya nampak, hidungnya nampak, kulitnya nampak, kulitnya kering seperti ikan salai. Orang-orang kita kalau dibawa ke situ yang tak mengerti terbayang dia, oh dibawa daun disocok. Kenapa? Allah Ta'ala mau menunjukkan apakah itu Fir'aun yang tenggelam itu? Apakah itu dia yang mengejar Musa itu? Dalam buku yang ditulis oleh sejarawan Mesir, bukunya ada saya simpan, antara Fir'aun Musa dengan Fir'aun yang lain, dia katakan apa bedanya? Sama-sama bumi, sama-sama jasadnya utuh, tapi Fir'aun yang mengejar Musa itu ketika dibelah diteliti, ternyata di dalam paru-parunya ada garam. Apa maknanya? Seperti yang dikatakan Allah, falamma adrakahul gharaqu, ternyata ketika dia tenggelam di Laut Merah itu, dia tersedak. Di saat tersedak masuk air laut ke dalam paru-paru. Air tak mungkin masuk ke paru-paru. Makanya kalau ada orang sambil minum ngomong, sambil minum ngobrol, itu salah masuk ke dalam saluran, dia pasti tersedak keluar. Tapi Fir'aun masuk air ke dalam paru-parunya, dan air yang ada itu air garam. Kenapa bisa garam masuk ke dalam paru-paru? Karena dia tertelan air laut di saat tenggelam di Laut Merah. Itulah satu-satunya bukti orang mengatakan bahwa ini adalah Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dulu Fir'aun itu sempat hilang beberapa saat karena diambil oleh pemerintah Prancis yang mengambil jasad Fir'aun itu pada masa Presiden de Gaulle, karena mereka mengatakan ini ada virus yang menyerang bumi Fir'aun. Ini virus yang menyerang ini kalau tidak disembuhkan nanti bumi ini akan hancur, aset Mesir akan hilang. Akhirnya dibawa bumi itu ke Paris, Prancis untuk diperiksa. Rupanya di sana Jenderal Musa Dayan sudah menunggu. Musa Dayan, panglima angkatan bersenjata Israel, sudah menunggu. Maksud dia menunggu itu rupanya ini hanya skenario saja. Begitu mereka berkumpul, Musa Dayan meninju bumi. Kaulah yang dulu sudah mengusir nenek moyang kami Musa, ditinjunya beramai-ramai. Itulah gilanya Israel. Bukunya ada di rumah. Nanti saya tunjukkan. Lupa saya bawa. Begitulah gilanya orang Israel yang katanya cerdas itu. Fir'aun yang sudah 3.000 tahun yang lalu sakit hati dendam umatnya tak hilang sampai hari ini. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa Bani Israel ini menuju satu tempat. Apa nama tempatnya? Syam, yang dikatakan Allah barakna haulahu, padahal Mesir yang subur, tanam-tanamannya mewah, makanannya hebat, tapi Allah berkata, pergi kau menuju negeri Syam. Maka ditinggalkan Musa alaihissalam beserta Bani Israel menuju negeri Syam. Tapi takdir berkata lain, Nabi Musa meninggal. Nabi Musa tak sampai ke negeri Syam, dia meninggal di dataran Sinai. Maka meninggallah Nabi Musa setelah menerima wahyu, maka dia meninggal di dataran Sinai. Perjalanan itu dilanjutkan oleh salah satu dari murid Nabi Isa bernama Yusha bin Nun. Namanya dalam literatur Arab disebut dengan Yusha bin Nun, sedangkan orang Barat menyebutnya dengan nama Joshua. Yusha, Joshua. Anak-anak kita sudah diperkenalkan dengan Joshua ini dalam lagu Ikan di Obong. Tapi sejarah hilang. Padahal di situ ada sejarah yang luar biasa tentang Yusha bin Nun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa lagi yang hijrah? Sebelum Nabi Musa alaihissalam, bapak moyangnya Musa alaihissalam, siapa dia? Ibrahim alaihissalam punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Imran. Imran punya cucu cicit, itulah dia Musa. Musa punya saudara namanya Harun. Jauh sebelum, berapa level di atas Imran, Yakub, Yusuf naik ke atas, itu ada Nabi yang bernama Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim itu tempatnya di Babel. Babel itu Babila, ada dalam Al-Quran.
Babel itu ada dalam Quran. Babila Harut wa Marut. Di Babel ada suatu tempat namanya Babel. Babel itu Babilonia, bukan Bangka Belitung. Disitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah mengatakan, engkau mesti hijrah wahai Ibrahim. Kemana hijrahnya Nabi Ibrahim? Syam. Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Syam. Di dalam perjalanan panjang itulah banyak terjadi kisah-kisah. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah berhala. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penyembah bintang-bintang. Nabi Ibrahim berhadapan dengan penguasa yang zalim. Nabi Ibrahim berhadapan dengan orang-orang yang jahat. Sampai akhirnya dia menetap di negeri Syam. Lalu kemudian dia mempunyai seorang istri bernama Sarah. Lalu kemudian menikah lagi dengan Hajar. Lalu Allah Ta'ala perintahkan supaya anak dari Hajar bernama Ismail itu pindah dibawa ke Baitullah. Tapi bercerita tentang pindah, tujuan pindahnya itu adalah negeri Syam. Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Sebelum Muhammad, jauh 571 tahun sebelum lahirnya Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seorang nabi bukan pindah tapi lahirnya di negeri Syam. Dilahirkan di negeri Syam adalah seorang laki-laki yang lama tak punya anak sampai istrinya bernazar. Apa kata nazar dia? Rabbi inni nazartu, aku bernazar laka ma fi batni, apa yang ada dalam perutku ini aku bernazar supaya dia menjadi muharrara. Makna muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Aku ingin kalau dia lahir nanti ya Allah, dia tidak kerja apa-apa, dia tidak akan berdagang berniaga, dia tidak akan bertani bercocok tanam, dia tidak akan menjadi pegawai kerajaan, dia hanya akan menjadi muharrara. Makna muharrara khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Seorang ibu yang ingin anaknya menetap di negeri Syam karena letak Baitul Maqdis itu di negeri Syam, maka katanya anakku ini ingin menjadi muharrara. Muharrara itu diterjemahkan sebagai servant of God, pelayan Tuhan. Dia tak kerja lain, dia hanya sebagai menjadi pelayan rumah Tuhan. Lalu sampai masanya si ibu ini pun mengandung, senang bukan main karena anaknya nanti akan menjadi pelayan Tuhan. Falamma wada'atha, ketika anak itu lahir, qalat, dia berkata, inni wada'tuha unsa, ternyata anak yang kulahirkan unsa, perempuan. Sedangkan syarat untuk menjadi pelayan mesti laki-laki, tapi karena sudah terkandung nazar, sudah terucap apa boleh buat, maka tak dapat dielakkan. Anak perempuan itu pun menjadi pelayan rumah Tuhan. Wa inni sammaituha Maryam, aku beri nama dia Maryam. Dari rahim Maryam inilah Allah kirimkan wahyu kepada Maryam yang diterima oleh anaknya. Wa auhayna, kami berikan wahyu kepadanya. Lalu kemudian mengandunglah Maryam. Fa arsalna ilaiha ruhana, kami kirimkan kepadanya ruh artinya Jibril alaihissalam, Ruhul Qudus. Fatamassala laha basharan sawiya, dia menjadi bentuk basharan, seorang laki-laki sawiya yang sangat ganteng dan sempurna. Tiba-tiba datang laki-laki menjumpai Maryam yang selama ini seorang gadis pingitan, karena memang dia tak pernah berjumpa laki-laki. Saat melihat itu Maryam takut bukan main, karena dia tak pernah melihat laki-laki. Dia hanya melihat Zakaria yang selalu memberikan makanan, Zakaria yang selalu mengantar dan merawat dia, karena Zakaria yang menang undian setelah Imran meninggal. Tapi pada saat melihat laki-laki ini, dia takut luar biasa. Maka dia katakan, inni a'udzu birrahman in kunta taqiyya, wahai laki-laki, aku sangat takut kepada Allah. Inni a'udzu birrahman, aku berlindung kepada Rahman yang Maha Penyayang. In kunta taqiyya, kalau memang kau takwa kepada Allah, tolong jangan kau dekati aku. Lalu apa kata malaikat berkata saat itu? Ini aku tak lain tak bukan adalah Rasul utusan Allah. Ni ahaba laki ghulaman zakiya, yang akan memberikan kepada engkau seorang anak laki-laki zakiya yang bersih, suci dari dosa. Dia adalah Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua peristiwa ini terjadi di mana? Di negeri Syam, negeri yang penuh dengan barakah. Barakallahu fi Syamina. Semoga Allah berikan berkah kepada negeri Syam, kepada negeri-negeri Syam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian
sampai pada akhirnya Allah mengangkat Nabi Isa karena tekanan yang luar biasa. Mereka mengepung, ingin menghabisi nyawanya. Maka apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil mensalibnya. Dan yang dibunuh disalib itu siapa? Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Ada orang lain yang diserupakan dengannya. Siapa itu? Tak lain tak bukan adalah Yudas Iskariot, Yahuza, yang mampu menggadaikan imannya karena disokong dengan beberapa keping uang emas. Tunjukkan di mana persembunyian Isa alaihissalam. Lalu mereka menunjuk itu ada rumah tua, masuklah ke dalam. Kata pasukan tentara Yahudi, pasukan tentara Romawi berkonspirasi bersama-sama berkonspirasi dengan dua pasukan besar. Pertama Yahudi, kedua Romawi. Mereka ingin menangkap Nabi Isa alaihissalam, tapi Allah berkata lain. Wa ma qataluhu, mereka tak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Apa itu yang dimuliakan Allah? Semua peristiwa itu terjadi di negeri Syam. Semua peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah tauhid, akidah, kenabian terjadi di negeri Syam. Lalu kemudian sampailah pada masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, pernahkah dia ke negeri Syam? Kalau ada orang mengatakan dia tak pernah ke negeri Syam, maka batallah satu ayat dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid yang ada di negeri Syam. Kabainahuma, kata sahabat, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Nabi, 40 tahun lamanya. Yang pertama dibangun, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan pertama yang dibangun, lalladzi bi Bakkah, di satu tempat bernama Bakkah, itu lagi sekarang Makkah Al-Mukarramah. Itu pertama dibangun. Setelah itu apa? Al-Masjidil Aqsa. Sahabat bertanya, kabainahuma, berapa jarak antara keduanya ya Rasulullah? 40 tahun lamanya. Setelah Masjidil Haram dibangunlah Al-Masjidil Aqsa. Subhanallah, Masya Allah, kaum muslimin pernah berkiblat menghadap Masjidil Aqsa. Berapa lama? Dari bulan Sya'ban sampai kepada dari mulai awal hijrah sampai kepada bulan Sya'ban. Kalau dihitung lebih kurang 17 bulan lamanya Nabi SAW menghadap ke arah Al-Masjidil Aqsa. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, Yahudi banyak di Madinah. Karena mereka ini montang-panting ketika Nebukadnezar menghancurkan tempat ibadah Masjidil Aqsa, maka orang Yahudi lari montang-panting ke penjuru dunia. Salah satu kelompok pindah ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Al-Madinah Munawwarah mereka membuat komunitas Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Lalu kemudian ketika Nabi Muhammad SAW datang, Allah perintahkan supaya menghadap ke arah Baitul Maqdis untuk tujuan salah satunya melunakkan haji orang Yahudi. Begitu cara Allah. Ya Muhammad, menghadap engkau ke Baitul Maqdis. Kemana? Baitul Maqdis, negeri Syam. Supaya orang-orang Yahudi ini ketika melihat, oh ternyata Tuhan yang disembah Muhammad itu sama dengan Tuhan kita, kiblatnya sama, kenapa kita tak beriman kepada dia? Sumbernya satu, sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, hanya saja beda jalur. Muhammad dari jalur Ishaq, sedangkan kita dari Muhammad dari jalur Ismail, sedangkan kita dari jalur Ishaq. Cuma beda 2 jalur saja. Kenapa kamu tak ikut? Toh nanti akan ketemu pada Muhammad. Apa yang membedakan kalian? Tak ada. Ajarannya sama-sama monoteisme, tauhid Allah. Ajarannya sama-sama menyebut Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Yang disebut Ibrahim, dia masih keturunan Ibrahim. Yang dihadap Baitul Maqdis, tempat yang pernah tempat Ibrahim. Kenapa kalian tak menerima agama ini? Begitulah lebih kurang hikmah tujuan mengapa disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi hati sudah terlampau keras, lebih keras daripada batu. Kalau batu
masih ada yang mengalirkan air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Ada batu yang mengeluarkan air, tapi ini lebih keras daripada batu. Mereka tidak mau melihat itu, sampai akhirnya mereka mengejek Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi menghadap matanya ke langit mendongak, ingin supaya arah kiblat berpindah. Sampai akhirnya Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Kami melihat wajahmu ya Muhammad menghadap ke langit, saking inginnya berpindah arah kiblat. Maka sekarang fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah wajahmu ke arah al-masjidil haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua peristiwa itu menunjukkan bahwa negeri Syam adalah negeri yang diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan. Maka apa tanggung jawab kita hari ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan, tak pernah kosong khutbah Jumat. Khutbah Jumat di Al-Falah hari ini Sabtu. Jumat baru 24 jam yang lalu saya tetap menyelipkan dalam doa khutbah, karena di situ diaminkan oleh kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Ya Allah, tolong saudara kami yang sedang berjuang di Palestina, wa fi Suriah yang sedang berjuang di Suriah, wa fi Rohingya yang sedang berjuang di Rohingya, wa fi kulli makan, di semua tempat, min masyariqil ardi ila magharibiha, dari timur sampai ke barat. Kenapa doa ini Ustaz sampaikan? Ustaz Abdul Somad mau pergi, tak punya kemampuan. Ada saudara kita yang pergi, meluangkan waktunya, meninggalkan istrinya, meninggalkan keluarganya demi untuk menolong agama Allah. Tapi Abdul Somad tak sanggup, maka dia mengirimkan doa dari jauh. Ada yang mengirimkan uangnya, bantuannya. Sudah berapa kali kita selenggarakan penggalangan dana untuk saudara-saudara membelikan baju pada musim dingin. Ini musim dingin luar biasa sejuk, maka mereka memerlukan selimut, membangunkan sekolah, membangunkan tempat tinggal. Maka itu bagian dari orang-orang yang jihad fisabilillah. Tapi kita tak pergi Pak Ustaz, apakah kita mendapatkan pahalanya? Ya, Utsman bin Affan tak ikut perang karena istrinya sakit, dia tetap menjaga, tapi dia memberikan bantuannya. Maka apa kata Nabi? Man jahaza ghazian, siapa yang mempersiapkan perang jihad fisabilillah faqad ghaza, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah. Oleh sebab itu, kalau ada orang Islam mengatakan negeri Syam bukan urusan kita, Palestina tak ada hubungan kait dengan kita, ini permasalahan negara, Suriah ini permasalahan intern antara kekuasaan rezim Bashar al-Assad dengan rakyatnya, kita tak ada campur tangan. Oh, ini orang tak mengerti ajaran Islam. Maka saat itu sudah terlepaslah Islam dari hatinya, sudah terlepaslah sabda Muhammad SAW, sudah terlepaslah ayat Al-Quran. Kita jangan terpengaruh kepada website internet yang kita yakini adalah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini fitnah akhir zaman, fitnah akhir zaman. Yukadzabus sadiqu wa yusaddaqul kadhibu, yusaddaqul kadhibu wa yukadzabus sadiqu. Orang yang jujur didustakan, orang pendusta dibenarkan. Itu kajian kita beberapa waktu yang lalu untuk menunjukkan di saat zaman fitnah yang luar biasa ini, kalau kita tidak kuat-kuat, maka kita tidak punya keyakinan. Apalagi berita-berita yang paling banyak dibuat oleh orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sudah sampai pukul 6. Kita punya acara khusus pada subuh kali ini. Saya sudah sampaikan tausiah ini lebih kurang 33 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kumpul kita subuh ini terkait dengan kepedulian kita terhadap negeri Syam. Itu yang dapat saya sampaikan. Akan ada acara lain berikutnya. Mari kita ikuti bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.